Udah mulai Bu ya? Ya, Ya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yang saya hormati Ibu Penguji, Ibu Elis Wijaningsih, SHCNMH, dan yang saya hormati rekan-rekan peserta penyuluh hukum ahli muda. Eh, izin Ibu untuk makalah saya pada kesempatan ini yang akan saya presentasikan itu yang berjudul eh, membangun eh, kesadaran hukum sejak dini sebagai salah satu pencegahan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan. Ya, bisa agak diperbesar? Ini bisa bentar Bu. Ya, segini aja. Ini boleh Bu? Segini ya Bu? Cukup ya? Ya, boleh. Oke, iya. Jadi kemudian untuk perkenalan Bu, nama Ali Usman dari BPS Hukum dan HAM Bu, izin. Aduh, kok jadi ganteng sih? Iya, jadi grogi saya ini Bu. Ya Bu, terkait dengan makalah saya sistematika pertama judul, kemudian daftar isi, daftar abstrak. Kemudian pada bab 1 itu saya memasukkan pendahuluan, latar belakang, B-nya pokok permasalahan, maksud dan tujuan. Kemudian landasan teorinya itu saya bagi lagi dengan kesadaran hukum masyarakat, kemudian tentang anak, tentang tindak pidana dan pertanggungjawab pidana. Kemudian yang E itu metode penulisan. Kemudian untuk bab 2 pembahasan itu saya memasuki proses penyuluh hukum di lingkungan pendidikan yang juga saya masukkan beberapa subbab, yaitu tahap perencanaan sampai dengan laporan. Kemudian untuk B-nya bab 2 itu terjadinya tindak kekerasan di lingkungan pendidikan. Itu saya masukkan ada 3 sub, itu kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan seksual. Kemudian untuk C-nya itu saya masukkan upaya yang dilakukan dalam pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan. Itu juga ada 3 sub, yaitu melalui kegiatan penyuluh hukum, melalui peran keluarga, pendidikan, masyarakat, dan media massa. Kemudian yang ketiga dilakukan secara terpadu. Nah, pada bab penutup kami masukkan kesimpulan dan saran atau rekomendasi dan disertai dengan daftar pustaka. Untuk abstraknya saya tidak memasukkan semua Bu, pada intinya adalah yang pertama bahwa permasalahan yang dibahas itu terkait dengan terjadinya tindak kekerasan di lingkungan pendidikan. Kemudian model penulisan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang disusun melalui studi kepustakaan dan berupa bahan hukum primer yang seperti perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti pendapat hukum, buku-buku, dan saya ambil juga dari internet. Kemudian salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam menanggulangi kekerasan di lingkungan pendidikan yaitu melalui kegiatan penyuluhan hukum. Ini abstrak dari seluruh makalah yang saya buat. Kemudian pada bab 1 pendahuluan ini saya pada latar belakang ini mengambil dari secara histori, kemudian hal-hal yang diketahui, kemudian memasukkan alasan penulisan dan juga memasukkan kenapa ini penting dilakukan. Pendahuluan pada latar belakang secara histori bahwa tujuan pendidikan adalah agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian pada latar belakang saya memasukkan hal-hal yang diketahui ini ternyata sampai dengan saat ini masih adanya tindak kekerasan di lingkungan pendidikan yang dilakukan peserta didik terhadap peserta didik lainnya, atau pendidik atau tenaga kependidikan terhadap peserta didik atau sebaliknya. Ini yang hal yang kemudian alasan penulisan itu untuk memberikan kesadaran hukum sejak dini melalui dunia pendidikan, karena generasi muda atau anak juga merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk taat patuh pada hukum, peraturan perundangan yang berlaku, serta menghormati hak asasi manusia. Kemudian saya juga pada latar belakang memasukkan kenapa penting dilakukan. Karena pada dasarnya anak di dalam dan di satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Nah, kemudian pada huruf B pada bab 1 terkait dengan pokok permasalahan, yaitu ada 3 pokok permasalahan yang saya ambil. Yang pertama itu bagaimanakah proses penyuluhan hukum di lingkungan pendidikan dilakukan. Kemudian yang kedua itu bagaimanakah terjadinya kekerasan di lingkungan pendidikan. Dan yang ketiga, upaya apakah yang dilakukan dalam penanggulangan kekerasan di lingkungan pendidikan. Ini pokok permasalahan yang saya ambil. Kemudian maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan daripada penulisan makalah ini yang pertama maksudnya adalah untuk memberikan pengalaman kepada rekan-rekan penyuluh hukum tentang bagaimana melakukan proses pengajuan penyuluhan hukum di dunia pendidikan atau sekolah, dan sekaligus memberikan pengetahuan, pemahaman
tentang hukum kepada peserta didik atau siswa, pendidik atau tenaga kependidikan. Kemudian tujuan dari penulisan makalah ini adalah memberikan kesadaran hukum sejak dini kepada siswa sekolah SD, sekolah menengah pertama, SMP, dan sekolah menengah atas atau SMA, atau pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian landasan teori yang saya ambil yaitu pertama kesadaran hukum masyarakat, kemudian tentang anak, kemudian yang ketiga tentang tindak pidana, dan yang keempat pertanggungjawaban pidana. Kemudian untuk landasan teori kesadaran hukum masyarakat, saya mencuplik sedikit saja Bu, saya ambil, yaitu kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini pengertian kesadaran hukum masyarakat yang saya ambil dari pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor M01 ini tentang pola penyuluhan hukum Bu. Kemudian yang landasan teori yang kedua itu anak. Ini saya ambil sedikit juga. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Kemudian terkait dengan landasan teori tindak pidana ini, bahwa tindak pidana atau dalam bahasa Belanda strafrecht atau dalam bahasa asing yaitu delik, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Pemahaman mengenai pengertian tindak pidana penting dalam rangka pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Kemudian terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, dan anak sebagai saksi tindak pidana, maka terkait dengan pertanggungjawaban pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian untuk metode penulisan makalah ini saya menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang disusun melalui studi kepustakaan dengan melakukan penelaahan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari pendapat-pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku yang terkait dan dari internet. Kemudian pada bab 2 pembahasan itu saya masukkan proses penyuluhan hukum di lingkungan pendidikan. Pada tahap 1 itu tahap perencanaan, kemudian 2 tahap persiapan, 3 tahap pelaksanaan, dan 4 tahap evaluasi, dan 5 tahap laporan. Kemudian untuk bab pembahasan B, yang B-nya terjadinya tindak kekerasan di lingkungan pendidikan. Saya memasukkan pada makalah tersebut jenis-jenis kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah, itu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Kemudian pembahasan pada huruf C itu saya menyampaikan upaya yang dilakukan dalam pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan. Itu yang pertama melalui kegiatan penyuluhan hukum, kemudian 2 melalui peran keluarga, pendidikan, masyarakat, dan media massa, kemudian yang ketiga dilakukan secara terpadu. Kemudian untuk bab 3 penutup ini simpulan bahwa yang pertama yaitu bahwa kegiatan penyuluhan hukum di lingkungan pendidikan pada dasarnya bisa dilakukan melalui kerjasama antara penyuluh hukum, instansi penyuluh hukum, dan pihak sekolah di mana akan dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum. Hal ini tentu melalui tahap perencanaan dan pelaksanaan yang disusun oleh penyuluh hukum dengan berkoordinasi kepada pihak sekolah. Kemudian simpulan yang kedua yaitu kekerasan yang terjadi di dalam dunia pendidikan diantaranya itu kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan seksual. Kekerasan ini bisa dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan kepada siswanya, atau sebaliknya, siswa melakukan kekerasan terhadap pendidik atau guru dan kepada tenaga kependidikan. Kemudian pada simpulan ketiga yaitu salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam menanggulangi kekerasan di lingkungan pendidikan yaitu melalui kegiatan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum melalui dunia pendidikan tentu sangatlah diperlukan, mengingat dunia pendidikan merupakan salah satu tempat yang strategis dan fundamental dalam memberikan kesadaran hukum sejak dini kepada para siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Kemudian yang terakhir, dengan dilakukannya penyuluhan hukum sejak dini melalui dunia pendidikan, diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum kepada siswa sejak dini, pendidik, dan tenaga pendidikan. Selain itu, membangun komunikasi yang efektif antara pendidik dan peserta didik dan memecahkan setiap permasalahan yang terjadi di lingkungan pendidikan tanpa kekerasan. Kemudian untuk saran dalam
bab penutup ini ada saran dan rekomendasi. Mengingat dunia pendidikan merupakan salah satu tempat yang strategis dan fundamental dalam memberikan kesadaran hukum kepada para siswa sejak dini, pendidik atau tenaga kependidikan, maka kegiatan penyuluhan hukum melalui dunia pendidikan hendaknya menjadi kegiatan rutin yang bisa terus dilakukan. Hal ini tentu harus ada sinergi antara penyuluh hukum, instansi penyuluh hukum, dan juga pihak sekolah. Kemudian selain itu, agar dapat memudahkan tugas penyuluh hukum dalam melakukan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya di dunia pendidikan, maka hendaknya ada upaya dari instansi pembina jabatan fungsional penyuluh hukum, dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, untuk melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan agar kegiatan penyuluhan hukum di lingkungan pendidikan menjadi program nasional dalam rangka membangun kesadaran hukum sejak dini di lingkungan pendidikan. Dengan adanya kerjasama program kegiatan penyuluhan hukum sejak dini melalui dunia pendidikan, diharapkan tujuan penyuluhan hukum untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum, serta menghormati hak asasi manusia. Selain itu, dengan tumbuhnya kesadaran hukum sejak dini, kekerasan di lingkungan pendidikan atau sekolah tidak terjadi lagi. Itu aja Bu. Kemudian ini untuk daftar pustaka saya tidak bacakan Bu, izin Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kalau kita harus lihat di Undang-Undang SPPA. Tapi kalau yang saya lihat sebenarnya Bang Ali ini bukan bicara pertanggungjawaban usia pertanggungjawaban pidana atau pertanggungjawaban pidana, tapi bicara tentang anak berkonflik hukum. Ya, anak berkonflik hukum ada anak pelaku, anak korban, dan anak saksi. Ya, kalau saya lihat di subjudulnya pertanggungjawaban pidana, dengan lihat isinya sebenarnya agak nggak nyambung. Apakah itu Bang Ali sedang bicara tentang ABH, anak berkonflik hukum? Kalau kita bicara anak berkonflik hukum, itu tadi sebenarnya udah masuk. Anak berkonflik hukum adalah anak pelaku, anak korban, dan anak saksi. Ya, yang mungkin teorinya itu tentang ABH, anak berkonflik hukum. Orang hanya berpikir bahwa anak berkonflik hukum adalah anak pelaku, tapi tidak. Ya, anak berkonflik hukum itu sekarang tidak hanya anak pelaku atau ABH itu anak ABH itu anak ABH itu namanya itu anak berhadapan dengan hukum. ABH anak berhadapan dengan hukum. Jadi ya kita mungkin judulnya itu ya, anak berhadapan dengan hukum, subjudulnya ya, bukan pertanggungjawaban pidana. Coba deh nanti dicari aja yang pertanggungjawaban pidana diganti ABH, anak berhadapan hukum. Ya. Nah itu oke ya. Jadi anak berhadapan hukum itu anak pelaku atau anak berkonflik hukum, anak saksi, dan anak korban. Ya. Jadi yang pertanggungjawaban diganti Bu ya? Ya, kalau pertanggungjawaban pidana maka tidak seperti itu isinya ya. Kalau saya lihat lebih pada bagaimana Bang Ali membicarakan teori tentang ABH, anak berhadapan dengan hukum. Ya, situ karena situ ada anak pelaku, anak korban, dan anak saksi. Anak bisa jadi pelaku, anak bisa jadi korban, anak bisa jadi saksi. Gitu. Dan itulah ketika Bapak Ibu di sini sebagai penyuluh hukum harus hadir ya, memberi tahu bagaimana posisinya jika anak, waduh jangan sampai sih ya disebut sebagai anak pelaku, anak berkonflik dengan hukum. Anak berhadapan dengan hukum juga bisa jadi dia jadi anak korban dan anak saksi. Mereka punya hak-haknya. Ya, itu sangat diperlukan ya. Oke, luar biasa sekali. Baik. Untuk Bang Ali. Baik ya, Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama satu lagi ya. Kalau ibit, opsit, loksit itu biasanya dimiringkan. Oh, dipinggir yang tulisan itu Bu ya? Yang footnote-nya Bu ya? Ya, footnote itu biasa itu. Footnote dimiringkan. Ya, oke, itu aja sih. Kalau kita lihat ya, oke, biar nanti yang baca tidak konfus. Apa maksudnya anak ya pertanggungjawaban pidana gitu. Berarti yang kita adalah anak berhadapan dengan hukum. Baik Bu, jadi yang diganti itu aja Bu ya, yang pertanggungjawaban pidana diganti dengan ABH. Kemudian ya, sama opsit sama nanti tinggal dicari aja apa baik, itu ABH, anak berhadapan dengan hukum. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, baik, terima kasih, kita berikan applause dulu. Alhamdulillah.